Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik, Bu. Baik, Masih iya, semangat. saya coba lihat cek absen dulu ya. Saya lihat di sini jumlah yang hadir 5, berarti sudah pas. Baiklah, Bapak dan Ibu, seperti biasanya pada loka-loka sebelumnya, ini adalah loka yang kelima, berarti sudah mendekati lagi ya, sisa 2 loka karya lagi menuju guru penggerak tanpa huruf C. Baik, sebelumnya mari kita mulai kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Saya mohon Pak Amri memimpin doa. Silakan Pak Amri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Mari Bapak Ibu kita doa sebelum kita demi kelancaran dan kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu dan Bapak, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya Sudah, sudah Bu. Bu. Baik, kita sudah berada di Lokakarya 5 ya. Pada loka kali ini kita tentunya Bapak dan Ibu sudah siap dengan bahan dan perlengkapan yang sudah disampaikan di LMS kemarin, yaitu pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pada kegiatan Lokakarya 5 Calon Guru Penggerak Angkatan 10. Sebelumnya, nah mungkin Bapak dan Ibu punya nih yang ice breaking untuk menyegarkan kegiatan kita pagi hari ini. Boleh? Bu. Oke, kalau begitu, eh, ketika saya mengucapkan pagi, Ibu tepuk satu kali ya. Mohon izin Bu. Siap, eh, mic-nya Baik, dinyalakan semua. siap, Ibu. Baik, kalau pagi tepuknya satu kali, tes dulu. Oke, kalau siang tepuknya 2. Kalau sore tepuknya 3. Kalau malam kita tidur, tidak tepuk ya, Ibu-ibu, Bapak. Baik, kita mulai siang, pagi, siap Ibu. malam. Ya, Ibu Maria, malam itu tidur, tidak tepuk. Baiklah, Ibu dan Bapak, tujuan kita pada Lokakarya kelima ini adalah kita akan, Bapak dan Ibu diharapkan mampu memaknai data yang telah diperoleh pada tahapan B dan A. Tentunya masih ingat ya, B dan A itu apa. Kemudian tujuan berikutnya adalah dapat menentukan siapa nih aktor-aktor yang akan dilibatkan pada fase gali mimpi. Dan yang proses tujuan ketiga adalah Bapak dan Ibu semua mulai bisa membuat perencanaan program, bagian judul atau kegiatan, kemudian latar belakang dan tujuan. Oke, agenda kita pada Lokakarya kelima ini kita akan bagi ke dalam 5 sesi, yaitu pembukaan, diskusi hasil aksi nyata yang telah Bapak Ibu siapkan, kemudian diskusi penentuan aktor, membuat rencana program, dan penutup. Nah, sebelumnya mari kita sepakati bersama pada Lokakarya hari ini.
Tentunya kita sama-sama menghargai sesama peserta dan pengajar praktek. Begitu Bapak Ibu. Ketika Setuju, Ibu. Oke, ketika satu Iya, yang Ibu. berbicara, yang lain mendengarkan. Dan terima kasih Bapak Ibu telah datang tepat waktu. Saya berharap Bapak dan Ibu berpartisipasi aktif dalam kegiatan Loka ini. Kemudian kita semua akan fokus, saya berharap mindfulness kita pada sesi pembelajaran. Apa kita tambah lagi? Mungkin ada kesepakatan yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Cukup, Oh ya, Ibu. Bapak dan Ibu, Cukup, Pas, nanti Ibu. Ibu. ketika waktunya beribadah, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk izin untuk beribadah dan apabila Bapak Ibu ingin mungkin ada yang ke belakang, boleh izin ya. Selama kegiatan Lokakarya ini diharapkan kamera tetap on. Baiklah, Bapak dan Ibu, untuk memulai sesi ini, boleh ditunjukkan aksi nyatanya. Mungkin ada yang sudah dicetak atau sudah siap tentunya ya, masing-masing kelompok sesuai dengan yang di Sudah, Bu. LMS. Oke, untuk kelompoknya kita akan bagi menjadi dua. Kelompok satu bagian B, yaitu masih ingat Bapak dan Ibu, B itu apa? Buat pertanyaan, Bu. Ah, betul sekali Bu Mariam ya, Bu Ruth. Tentunya yang setelah B adalah A ya. Bapak dan Ibu mohon saya kirim link Padlet yang Bapak Ibu minta tolong berbagi cerita nih ya tentang hasil aksi nyata yang telah dibuat. Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Di sini ada terkendala dengan cuaca. Oh, iya, Ibu. Ya, Ibu. Terlihat. Baik, link Padletnya saya kirim di kolom chat ya, Bapak Ibu. Kolom chat WA maksudnya. Baik, Ibu. Saya izin stop share screen dulu, Bapak dan Ibu. Apakah sudah bisa terlihat Padletnya, Bapak dan Ibu? Sudah. Baik, di dalam Padlet itu minta tolong pengalaman-pengalaman Bapak Ibu terkait bagaimana aksi nyata yang sudah dituangkan pada penyusunan Bagja.
Baiklah, sambil menunggu jawaban dari teman-teman semua, mungkin ada yang ingin menyampaikan langsung. Nah, ini sudah ada Ibu Mariam ya, membuat prakarsa perubahan tentang menumbuhkan kemandirian anak. Ini Ibu Dwi ya. Kemudian Bu Mariam, aksi nyatanya meningkatkan budaya literasi murid. Ya, bagus sekali. Baik, kita lihat mungkin Pak Amri masih terkendala sinyal. Ibu dan Bapak, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu ke gali mimpi. Baik, pada kegiatan gali mimpi ini, Bapak dan Ibu kembali ke kolom Padlet. Silahkan ditulis di sana tentang mimpi-mimpi apa saja yang telah Bapak Ibu gali. Tentunya jangan tidur ya Bapak Ibu, karena mimpi itu hanya terjadi pada saat tidur. Kemudian aktor-aktor siapa saja yang akan terlibat dalam gali mimpi tersebut. Bu, mohon izin diulang pertanyaannya sekali lagi, Bu. Ya, dalam eh, dalam kanvas Bagja, setelah buat pertanyaan, kemudian A, setelah A itu adalah huruf G. G ini adalah gali mimpi. Mungkin Ibu bisa menuliskan dalam kolom Padlet tersebut atau di kolom chat supaya tidak terkendala sinyal juga. Mimpi-mimpi apa saja sih yang memungkinkan gitu ya untuk sekolah kita. Kemudian dalam mimpi tersebut siapa saja aktor yang mungkin eh, terlibat dalam mimpi Ibu, Bapak. Ya, izin stop share screen-nya dulu, Bapak dan Ibu. Baik, rupanya kelas kita sangat khusyuk pada Padlet. Saya ingin mendengar suara Ibu Ruth. Nah, nih, mimpi-mimpi apa saja yang eh, selama ini Ibu impikan tentang murid-murid atau tentang lingkungan belajar di sekolah yang Ibu Ruth sekarang bekerja? Ya, terima kasih Ibu buat waktu yang diberikan. Ibu, saya itu rindu karena saya mungkin berbeda budaya. Dulu saya kebetulan lahir dan besar di Jawa, kemudian saya berpindah ke sini. Ada hal yang sedikit berbeda, Ibu, dari budaya yang terjadi. Contoh kecil, Ibu, anak murid saya itu mungkin mereka tidak terbiasa mempunyai kelompok belajar, sehingga mereka tidak rutin untuk belajar setiap hari. Jadi belajar itu bukan sesuatu yang kewajiban seorang murid, begitu. Jadi saya itu rindu untuk anak murid saya itu punya kelompok belajar sehingga mereka bisa secara rutin belajar bersama teman. Sehingga maka saya namakan program saya adalah tutor teman belajar bersama tutor teman sebaya, Ibu. Itu kerinduan saya. Ya, bagus sekali ya. Bagaimana dengan Ibu Dwi? Mimpi apa yang Ibu Ibu bayangkan ya, atau Ibu impikan apa sih yang selama ini
dimimpi-mimpikan buat murid-murid Ibu? Baik, izin menjawab Ibu. Jadi saya bermimpi itu karena kebetulan saya ini adalah guru. Jadi saya bermimpi bahwa nantinya anak memiliki nilai dia bisa melakukan aktivitasnya tanpa didampingi oleh guru atau teachernya begitu. Itu mimpi saya Ibu dan saat ini sedang proses. Ya, bagus sekali ya mimpi terkait kemandirian siswa-siswa, murid-murid Ibu Dwi. Baiklah, Bapak dan Ibu, dari mimpi-mimpi yang disampaikan oleh teman-teman Bapak dan Ibu ini, kira-kira menurut Ibu Mariam, eh, mimpi siapakah yang Ibu ingin ATM nih? Apakah mimpi Ibu Ruth atau mimpi Ibu Dwi yang kira-kira bisa sesuai dengan sekolah Ibu Mariam? Mungkin kasih Ibu dari saya, Ibu sepertinya saya akan ATM ya. Demikian Ibu. Iya, baiklah Bapak dan Ibu, sesi berikutnya kita akan melihat nih aset apa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang telah Ibu rekam, telah Ibu tulis dalam kanvas bagja Bapak dan Ibu. Boleh dituliskan di kolom chat atau boleh langsung ini saya beri kesempatan. Boleh angkat tangan atau siapa nih yang ingin membagikan, mungkin ada aset yang luar biasa di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin mendengar suara Pak Amri mungkin ya. Baik, Satu-satunya terima kasih. PGP yang jagoan, yang lain betina. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, terkait aset di sekolah itu yang paling pertama adalah eh, ada guru dengan kompetensi, kemudian ada sarana dan prasarana, dalam hal ini pembelajaran TIK yang kita gunakan untuk merubah dari pembelajaran berbasis kertas menuju pembelajaran yang berbasis TIK walaupun masih offline karena di ketiadaan jaringan. Tapi setidaknya kami berusaha untuk mengenalkan kepada anak terkait komputer, dan yang kedua kita tidak perlu lagi membawa kertas sejauh 40 km ke gunung hanya untuk menggunakan ujian, dan setelah itu kertas itu ada yang berhamburan, hanya simpan dalam gudang. Jadi dan itu mendukung visi dari kepala sekolah, itu adalah green school, jadi sekolah hijau tanpa adanya sampah-sampah plastik maupun kertas. Walaupun itu bisa didaur ulang, tetapi kita berusaha untuk mengurangi itu. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak Amri ya. Saya mendengar Bapak mempunyai aset yang begitu luar biasa di sekolah Bapak dan Ibu, sehingga bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang telah Bapak Ibu rekam di dalam kanvas bagja. Baiklah Bapak dan Ibu, saatnya review dan penguatan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin memberikan review tentang Lokakarya 5 pada hari ini. Silahkan, saya ingin mendengar suara Ibu Mariam. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Senang karena lagi dikuatkan tentang baca, bagaimana kita menyusun strategi perubahan menggunakan pendekatan baca. Terima kasih Ibu.
Terima kasih Ibu Maryam. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita melakukan penguatan dan mengambil kesimpulan-kesimpulan dari kegiatan lokakarya kita pada siang hari ini. Boleh ditulis di kolom chat, mungkin kesimpulan Bapak dan Ibu, silahkan. Ya, dari Ibu Maryam, senang bisa belajar dari praktek baik sesama teman. Ibu Ruth membuat prakarsa perubahan yang berpihak kepada murid ya. Kemudian Pak Amri, Bagja adalah prakarsa perubahan berdasarkan aset. Baiklah, itu semua betul ya kesimpulan kita pada kegiatan Loka hari ini. Tibalah kita di kegiatan penutup, Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan nih, satu orang mewakili teman-temannya yang lain tentang perasaan hari ini setelah kegiatan Loka dari pagi sampai sore kita berada di ruang Zoom siang hari ini. Silahkan. Ya, silahkan Ibu Ruth. Iya, terima kasih Ibu. Walaupun dalam keadaan yang capek karena kegiatan dari pagi sampai sore, tapi sangat senang sekali. Artinya saya motivasi untuk membuat prakarsa perubahan di sekolah saya dengan menggunakan metode Bagja yang akan tentunya akan berpihak kepada murid dan murid merasa merdeka di dalam belajar, Bu, sehingga mereka merasa nyaman dan aman. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Ruth. Saya lihat ada Ibu Dwi juga raise hand di sini. Silakan Ibu Dwi. Oke Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya bahagia sekaligus senang seperti yang Ibu sampaikan bahwa lokakarya kita tinggal 2 lagi ya gitu. Karena sudah lokakarya 5 ya Bu ya. Ya, Iya. terus kemudian saya bahagia karena mendapatkan pemahaman yang secara mendalam terkait bagaimana membuat prakarsa perubahan dengan model Bagja. Begitu Ibu, terima kasih. Iya, rupanya Ibu Dwi sudah tidak tahan ingin menghilangkan huruf C-nya di sini ya. Ini masih lokakarya kelima dan sisa 2 lokakarya lagi. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan selamat sampai sejauh ini mengikuti kegiatan program Guru Penggerak dan sampai jumpa di forum Lokakarya ke-6. Bapak dan Ibu silahkan menyiapkan bahan-bahan untuk di Lokakarya 6 nanti. Siap, Eh, Ibu. Untuk Terima kasih, mengakhiri Bu. kegiatan kita pada sesi terakhir, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita barokah. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu di Terima loka kasih. berikutnya. Sama-sama.